Hello everyone, perkenalkan nama saya Dinda Agatha Putrianika dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu korelasi antara besaran-besaran pada pengendali aras. Tujuan atau capaian pembelajaran dari praktikum pengendalian proses ini yaitu mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali dan mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagram blok dari feedback controller. Dalam diagram blok ini dapat dibagi menjadi beberapa unit. Untuk unit yang pertama yaitu pada kotak proses. Dalam kotak proses di sini dapat dilihat yaitu korelasi antara output atau PV terhadap perubahan input yaitu MV. Lalu untuk kotak yang kedua atau unit yang kedua, kotak ini adalah FCE atau Final Control Element yang dimana sebagai unit dari kendali akhir. Yang dilihat dari FCE atau Final Control Element di sini adalah bagaimana korelasi antara input atau MV terhadap perubahan input di mana di sini inputnya adalah sinyal MV yang disimbolkan dengan %PO. Jika di dalam alat tersebut tidak didapatkan atau tidak melakukan pengukuran terhadap MV, maka kita bisa menggabungkan kotak FCE dan proses sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana korelasi dari output atau FCE dan proses ini yang disebut PV terhadap sinyal MV sebagai input dari kotak FCE dan proses. Next, akan membahas data pengamatan yang didapatkan dari praktikum pengendalian proses. Untuk data yang pertama, yaitu ada berbagai nilai persen PO, dari 0% sampai 100%, dan juga didapatkan dari 100% sampai 0%. Untuk yang kedua, yaitu ada ketinggian air di dalam reservoir. Dan untuk yang ketiga juga ada data waktu pengamatan. Dan untuk yang terakhir data yang didapatkan yaitu tekanan penggerak FCE atau Final Control Element ini dengan satuan PSI, yaitu dengan kontrol valve-nya yaitu pneumatic valve. Selanjutnya, saya akan menjelaskan grafik laju alir air yang masuk ke dalam tangki atau MV terhadap persen PO dari 0% sampai 100%. Pada grafik yang telah dibuat, ditunjukkan yaitu tentang laju alir yang masuk pada tangki dengan persen PO menunjukkan angka R² sama dengan 0,977. Jadi, dalam grafik tersebut memenuhi persyaratan linear, yaitu jika R² lebih dari 0,95. Karena R² di sini sebagai parameter untuk mengetahui linearitas dari kurva yang dihasilkan berdasarkan data yang didapat. Lalu, jika grafik A1 ini menghasilkan R² yang kurang dari 0,95, maka kemungkinan jenis kurva karakteristik dari kontrol valve yang digunakan yaitu quick opening atau equal percentage. Next, berikut ini adalah grafik laju alir air yang masuk ke tangki MV terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen PO 0 sampai 100%. Untuk mengetahui jenis kontrol valve air to open atau air to close, yaitu dari tekanan pada kontrol valve. Lalu dibuat grafik seperti gambar berikut. Jika hasil grafik berbanding lurus berarti dia adalah air to open. Jika berbanding terbalik berarti air to close. Jadi untuk grafik ini jenis kontrol valve adalah air to open karena grafiknya berbanding lurus. Lalu berikut ini adalah grafik laju alir air masuk tangki MV terhadap persen PO 0 sampai 100% dan 100 sampai 0% dalam satu grafik. Lalu saya akan menjelaskan yaitu dalam grafik tersebut terdapat histeresis
atau tidak. Histeresis sendiri adalah kurva perbandingan input dan output. Histeresis digunakan untuk penentuan ketidaktelitian dari nilai yang benar, karena dipengaruhi oleh pengukuran sebelumnya. Dengan kata lain, keakuratan perangkat tergantung pada nilai sebelumnya dan arah variasi. Gejala histeresis terdapat pada sebuah instrumen atau sistem pengukuran, dapat dilihat saat alat ukur beroperasi secara dua arah, yaitu 0-100% dan 100% sampai 0%. Namun, pada grafik C1, keadaan hampir kembali pada kondisi awal yang dimana angka ketidaktelitiannya rendah sehingga membuktikan bahwa grafik C1 tidak terdapat histeresis. Demikianlah presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.